Salve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Perkenalkan, saya Maria F. Vincentia DP Kewaniron, SST MKes, salah satu dosen di Prodi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Kupang. Kali ini saya akan membuat video sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah yang akan saya bawakan adalah penilaian status gizi dengan kode mata kuliah GZ 520424, bobot 2 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa semester 2. Mata kuliah penilaian status gizi membahas tentang konsep penilaian status gizi secara langsung dan tidak langsung, baik penilaian individual maupun masyarakat, yang meliputi definisi, macam, prosedur, kelebihan dan kekurangan, serta interpretasinya untuk masing-masing metode penilaian status gizi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah dalam mata kuliah penilaian status gizi yaitu: yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep penilaian status gizi. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pengkajian dan penentuan status gizi secara antropometri. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan pengkajian status gizi secara biokimia. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan pengkajian status gizi secara fisik klinis. Yang keenam, mahasiswa mampu melakukan pengkajian status gizi menggunakan faktor ekologi. Yang ketujuh, mahasiswa mampu melakukan pengkajian status gizi menggunakan statistik vital. Dan yang kedelapan, mahasiswa mampu melakukan pengkajian status gizi melalui pengukuran konsumsi makanan. Adapun bahan kajian dalam penilaian mata kuliah penilaian status gizi ini, yang pertama pertumbuhan dan perkembangan, yang kedua konsep penilaian status gizi, yang ketiga standar baku rujukan pertumbuhan, yang keempat penilaian status gizi secara antropometri, yang kelima indikator penilaian antropometri, yang keenam pemantauan pertumbuhan, yang ketujuh pengendalian kualitas data pengukuran antropometri, dan yang kedelapan penilaian status gizi secara biokimia, fisik klinis, faktor ekologi, statistik vital, dan pengukuran konsumsi makanan. Sistem pembelajaran mata kuliah penilaian status gizi terbagi atas dua, yaitu yang pertama pembelajaran dilakukan secara luring di dalam kelas untuk metode kuliah interaktif dengan alokasi waktu 100 menit. Kedua, ada belajar mandiri dan penugasan terstruktur dilakukan di luar kelas dengan alokasi waktu masing-masingnya sebanyak 120 menit. Metode penilaiannya dibagi menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Untuk tesnya dibagi menjadi kuis dan ujian blok, dan untuk non-tes terdiri dari tugas dan proyek. Selanjutnya, saya akan menampilkan video proses pembelajaran untuk pertemuan ke-8 dengan materi pemantauan pertumbuhan. Pagi luar biasa, tetap semangat. Terima kasih. Bukan dulu mungkin. Pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita penilaian status gizi untuk pertemuan yang ke-8. Namun sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memberi bantu. Mohon dibantu dengan cakep. Pagi cerah, burung bernyanyi. Cakep. Bangun tidur, minum susu. Cakep. Yuk kita mulai kuliah penilaian status gizi. Cakep. Biar paham status tubuhmu. Cakep. Sudah cukup semangat? Sudah. Oke, baik. Oke. Kita pertemuan ke-8 sesuai RPS yang sudah saya bagi. Di awal perkuliahan itu kita membahas tentang pemantauan pertumbuhan. Masih dengan dosen yang sama, yaitu Ibu Maria F. Vincentia DP Kewaniron SST MKes. Yang ini, kalian kan masih kenal ya. Biasa disapa dengan Ibu. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ke-8 ini, di akhir perkuliahan ini adik-adik semua diharapkan mampu untuk
melakukan pemantauan pertumbuhan dalam bentuk perhitungan umur, kemudian pengisian KMS. KMS itu kartu menuju sehat, dan menganalisis SKDN. Nanti akan kita pelajari. Oke. Untuk menjawab tujuan pembelajaran itu, maka pokok bahasannya terdiri dari 4, yaitu konsep pemantauan pertumbuhan, perhitungan umur, kartu menuju sehat atau KMS itu, dan SKDN dalam penilaian status. Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan ke-8 ini, kita review dulu pertemuan 1 sampai 7. Saya harap itu masih ingat, masih segar di kepala ya. Dan saya yakin. Oke, baik. Kita berbicara tentang penilaian status gizi. Harus tahu dulu apa itu status gizi. Caca? Baik, status gizi adalah suatu keadaan tubuh yang dihasilkan dari keseimbangan antara status gizi dan juga kebutuhan seseorang yang diukur atau dilihat dari antropometri, biokimia, dan juga fungsional. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi seperti itu. Jadi status gizi itu merupakan keadaan sebagai akibat daripada keseimbangan antara apa yang dia makan dan kebutuhan. Itulah yang mencerminkan status gizi. Lalu apa itu penilaian status gizi? Pasti? Jadi penilaian status gizi itu adalah proses pengumpulan, dan pembentukan data untuk mengetahui apakah sesuatu itu berada dalam kondisi baik, kurang lebih atau buruk berdasarkan berbagai metode penilaian. Jadi penilaian status gizi itu adalah cara atau langkah-langkah untuk bagaimana kita menentukan status gizi seseorang, status gizi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak. Lanjut, metodenya. Apa saja metode dari penilaian status gizi? Ada dua, metode langsung dan metode. Jadi penilaian status gizi itu dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Tentunya secara langsung dan tidak langsung itu punya jenis setiap metodenya. Jenis-jenisnya apa saja? Sandro? Itu yang pertama langsung itu ada biokimia, fisik klinis, dan riwayat makan. Kemudian yang tidak langsung ada faktor ekologi, statistik vital, dan survei konsumsi makanan. Oke. Jadi PSG secara langsung itu jembatan penghubungnya adalah ABCD. Jadi antropometri, bantu ingatnya seperti itu ya. ABCD. A itu antropometri, B itu biokimia, C itu klinis ya, fisik klinis, dan D itu dieteri atau riwayat makan. Sementara kalau PSG secara tidak langsungnya itu ada 3, E atau faktor ekologi, statistik vital, dan SKP dengan survei konsumsi. Berarti ini masih ingat nih pertemuan dari materi dan pertemuan 1 sampai 7. Oke, baik. Reviewnya sudah selesai, kita masuk ke pertemuan kedua. Kita berbicara tentang pemantauan pertumbuhan untuk pertemuan kedua. Ya, kita berbicara tentang pertumbuhan. Apa itu? Alis? Pertumbuhan adalah proses utamanya ukuran fisik dan struktur tubuh seperti berat badan, tinggi badan, panjang badan, serta ukuran organ-organ tubuh yang terjadi secara kuantitatif dan dapat diukur. Jadi sesuatu yang dapat diukur, bertambahnya ukuran tubuh atau dimensi tubuh yang tentunya dapat diukur, itu pertumbuhan. Jadi pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh seperti badan, tinggi badan, panjang badan, ukuran organ tubuh yang terjadi secara kuantitatif atau dapat diukur. Itu di situ ada perbedaan tinggi badan, panjang badan. Tinggi badan digunakan untuk kelompok umur yang 2 atau 24 bulan.
atas, sementara panjang badan 0 sampai 24 bulan. Nah, ada pertumbuhan, ada perkembangan, sehingga orang biasa sebut dengan tumbuh kembang. Apa itu perkembangan? Perkembangan merupakan proses perubahan fungsi dan kemampuan tubuh, termasuk aspek motorik. Di sana ada motorik halus, motorik kasar, kemudian aspek kognitif, emosional, sosial dan kemandirian, serta bahasa, yang menunjukkan kematangan individu seiring bertambahnya usia. Lanjut. Apa itu pemantauan pertumbuhan? Kalau tadi kita berbicara tentang pertumbuhan adalah perkembangan adalah, maka pemantauan pertumbuhan adalah apa? Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pemantauan pertumbuhan merupakan kegiatan pengukuran, pencatatan, penilaian, dan tindak lanjut terhadap pertumbuhan fisik anak secara berkala untuk mendeteksi dini masalah gizi. Jadi secara berkala itu artinya secara berkelanjutan, terus menerus. Contohnya, ada yang tahu contoh dari pemantauan pertumbuhan ini? Kegiatan di mana? Juga ada di puskesmas, kegiatan penimbangan, tetapi umumnya terjadi lebih banyak terjadi di posyandu itu apa? Pos pelayanan terpadu, disingkat dengan posyandu. Oke. Nah, apa tujuan pemantauan pertumbuhan itu? Jadi orang tidak lakukan saja pemantauan pertumbuhan asal saja lakukan, tapi punya tujuan. Apa tujuannya? Yang pertama, untuk mengetahui status pertumbuhan anak, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Elsa, ada gizi normal, atau gizi kurang, atau stunting, dan lain sebagainya. Yang pasti tujuan dari pemantauan pertumbuhan yang salah satunya adalah mengetahui status. Yang kedua, untuk mendeteksi dini ada atau tidaknya gangguan pertumbuhan, atau biasa disebut dengan malnutrisi. Jadi malnutrisi itu kita tidak boleh punya persepsi bahwa malnutrisi itu hanya gizi kurang. Tidak. Malnutrisi itu artinya gizi yang salah. Gitu ya. Jadi bisa kurang, bisa lebih. Maka tujuannya pemantauan pertumbuhan adalah untuk mendeteksi dini gangguan pertumbuhan. Lalu setelah tahu itu kita buat apa? Memberikan intervensi gizi secara tepat waktu dan tepat sasaran. Maksudnya kita tahu dulu status gizinya baik, normal, atau baik, kurang atau lebih. Sehingga intervensi yang diberikan juga tidak salah. Jangan sampai kita beri intervensi kepada anak gizi kurang menggunakan model-model intervensi untuk anak yang gizi lebih. Kemudian mendukung program pemerintah, salah satunya adalah 1000 HPK dan pencegahan stunting. Berbicara tentang 1000 HPK, 1000 HPK itu apa? Panjangannya 1000 hari pertama kehidupan. Dimulai dari Oke, jadi dia mulai dari janin itu dalam kandungan sampai dengan usia 24 bulan atau 2 tahun. Kalian sudah coba berhitung apakah tepat 1000? Loh, mari kita hitung sama-sama. Janin di dalam kandungan itu dia berapa bulan? Rata-ratanya 9 bulan. Nah, untuk 1 bulan itu biasanya dihitung 30 hari. Jadi dia di dalam janin itu di dalam kandungan itu totalnya 270 ya, 9 bulan kali 30 hari, maka totalnya 270. Sudah sampai 1000? Belum. Tadi dikatakan bahwa 1000 HPK itu sampai dengan anak usia 24 bulan. Maka 24 bulan itu atau sama dengan 2 tahun. Tahun yang pertama setelah dia lahir, 1 tahun pertama itu berapa hari? 365. Ada yang 366 hari karena tanggal 29 Februari itu ada setiap 4 tahun. Tapi kita biasanya menggunakan 1 tahun itu
365 hari. Maka coba ditambah 270 tambah 365 apa? 635. Itu kalau dia sampai 1 tahun, ya kan? Tahun tadi dikatakan sampai 2 tahun. Maka tahun yang kedua berapa lagi dia? 365. 635 ditambah 365 menjadi 1000. Itu konsep 1000 BK. Jadi ingat ya, kalau nanti waktu PKL, waktu penyuluhan disampaikan kepada masyarakat seperti itu, 1000 itu didapat dari mana. Oke? Oke. Lalu untuk penonton pertumbuhan itu pasti perlu yang namanya alat bantu. Yang pertama ada ALS atau menuju sehat. Yang kedua ada GPA. GPA apa? Bukan GPU. GPA, grafik pertumbuhan anak. Lalu yang ketiga ada buku kaidah. Nah, buku kaidah ini di dalamnya itu ada termuat ALS dan GPA. Kemudian yang terakhir kita pasti perlu yang namanya alat antropometri. Contohnya apa saja? Timbangan berat badan, timbangan berat badan ya, karena timbangan bahan makanan pun ada kita punya. Jadi timbangan berat badan, apalagi mikrotois yang untuk sekarang mikrotois itu sudah tidak lazim digunakan karena alat antropometri terstandar itu hanya atau itu untuk tinggi badan. Kalau untuk panjang badan pakai lembor atau biasa disebut dengan infantometri. Teman kemarin kita sudah belajar tentang alat-alat dan bagaimana cara menggunakannya. Oke? Kita masuk ke perhitungan. Bagaimana kita bisa menentukan status gizi kalau kita tidak tahu usia anak kita? Maka salah satu kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa gizi dalam pendidikan status gizi ini adalah perhitungan umur, mampu menghitung umur. Jadi kalau mau dipikir itu umur gampang, mau tidak ya. Jadi dalam penilaian status gizi umur anak harus dihitung secara tepat. Kenapa? Karena umur itu digunakan sebagai dasar dalam menentukan alat apa yang digunakan dan indikator gizi apa yang kita tentukan. Jadi kita akan belajar lebih lanjut lagi tentang indikator gizi pada pertemuan selanjutnya. Namun pada saat ini kita berfokus pada umur ini harus benar. Oke? Nah, bagaimana itu? Menggunakan rumus ya, tidak dengan tidak ya, tidak dengan jari, tapi dengan menggunakan rumus. Rumusnya yaitu umur anak didapat dari tanggal kunjungan kurang tanggal lahir. Tanggal kunjungan dikurangi tanggal lahir. Ingat baik-baik, jangan terbalik, karena sering didapati situasi di mana mahasiswa menggunakan rumus yang terbalik sehingga umurnya tentu tidak benar. Mereka biasa menggunakan tanggal lahir kurang tanggal kunjungan. Ingat baik-baik ya, jadi umur didapat dari tanggal kunjungan kurang tanggal lahir. Namun ada beberapa kondisi tidak semudah. Makanya tadi saya sampaikan tadi bahwa tidak semudah itu. Tapi jangan takut. Oke, kita lihat beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, tadi sudah disampaikan bahwa tanggal kunjungan kurang tanggal lahir. Nah, tanggal kunjungan dan tanggal lahir itu kan terdiri dari tanggal, bulan, tahun. Maka kita buat perhitungan pengurangan bersusunan. Nah, kita lihat kondisi yang pertama. Selisih tanggal dan bulan positif.
Apa yang harus kita lakukan kalau selisihnya itu positif? Langsung dijumlahkan dengan memperhatikan jumlah selisih tanggal. Apabila kurang dari 29 pada tanggalnya, maka jumlahnya diabaikan. Namun jika selisihnya 30, maka hasil perhitungan umur ditambah 1 bulan. Kenapa 30? Karena untuk usia pertumbuhan itu kita menggunakan yang namanya usia bulan penuh. Artinya dikatakan 1 bulan kalau dia sudah mencapai 30 hari. Ingat baik-baik ya, karena ada perbedaan usia pertumbuhan dan usia perkembangan. Tadi kita belajar tentang perkembangan. Nah, usia perkembangan itu dinyatakan 1 bulan kalau berapa? Kalau usia perkembangan kalau 30 hari. Kalau usia perkembangan, ada yang tahu? Belum. Usia perkembangan kalau dikatakan 1 bulan jika mencapai 15 plus 1 atau 16 hari. Kalau hasil pengurangan di tanggalnya itu 16 hari, maka sudah bisa dikatakan dia 1 bulan. Itu bedanya antara usia pertumbuhan dan usia. Karena kita sekarang sedang melakukan pemantauan pertumbuhan, maka rujukannya adalah 30 hari. Sudah? Habis ini bisa ya. Harus paham dulu konsepnya itu sehingga kita bisa masuk kepada perhitungan umum. Nah, lihat itu. Sudah paham konsepnya, maka saya kasih contoh kasus. Contoh kasusnya anak lahir di tanggal pembaca April 2023. Dia kunjung tanggal 12 Juli 2025. Juli itu masih bulan 7. Saya harap kita punya persepsi yang sama bahwa Januari itu bulan 1 sampai dengan Desember itu bulan 12. Ya, sehingga 12 Juli 2025 dikurangi tanggal lahir berapa? 5 April 2023. Kurang 2025 kurang 2023 2. Itu kurang 4 3. 12 kurang 5 7. Ini hasilnya semuanya positif, ya kan? Nah, kita mengetahui umur itu karena ini duanya ini 2 tahun. Jadi usianya kalau terbaca sedemikian, maka usianya adalah 2 tahun 3 bulan 7 hari. Semuanya punya angka positif. Tentu tahunnya akan positif walaupun mau kondisi perawatan. Karena rumusnya adalah tanggal kunjungan kurang tanggal lahir. Dia kunjung setelah dia lahir, gitu ya. Maka tadi seperti yang sudah saya sampaikan, tidak boleh terbalik menyusun rumus, gitu ya. Jadi 2025 kurang 2023 2 ini dalam satuan tahun. Sementara kita harus konversi ini karena di KMS, di GPA itu hanya ada angka dalam bulan, maka kita harus hitungnya dalam satuan bulan. Konversi 2 tahun itu menjadi berapa bulan? 1 tahun berapa bulan? 12. 2 menjadi 24 bulan. Kemudian apa yang dilakukan? Ditambah dengan 3. Tambah. Maka umur anak ini 27 bulan. Ibu itu ada angka 7 di situ. Kenapa ibu tidak tambahkan? Karena kita kembali lagi kepada konsepnya, dikatakan 1 bulan kalau sudah mencapai 30 hari. 7 ini lebih kecil dari 10. Nah, sini saya ikut. Oke. Contoh yang keempat. Ada yang bisa bantu saya? Apa? Betsy, belakang. Yuk, belakang. Akhirnya, kunjungnya 31 Maret 2025. Di sini bisa jadi guru.
ya, jadi lebih kecil. Dengan mana? Nah, ya, benar atau tidak? Skripsi. Ada yang suka bukan? Oke. Oke, berapa? 43. Oke? Nah, kita masuk di kuis. Oke, silakan mengerjakan secara cepat. Tapi harus tepat. Dengan memperhatikan 4 kondisi tadi ya. Jadi 52 bulan. Baik, semua pintar-pintar. Nah, dapat dari 2025 kurang 2021 4. 7 kurang 2 5. 12 kurang 14 4 tahun sama dengan 48 bulan ditambah 7 kurang 25 tambah 5 53 tambah 12. Jadi 52 bulan. Yang kedua. Berapa? 51 bulan. Mulai 91. Ya. 2025 kurang 2020 5. 1 kurang 9 3 kurang 25 5 tahun sama dengan 6 bulan kurang 8 kurang 1 sama dengan 51 bulan. Benar semua? Mantap betul. Tanggal kunjungan 10 Mei 2024, tanggal lahir 5 Mei 2023. Berapa? 2024 kurang 2023 betul. 5 Mei 5 kurang 5 10 kurang 5 1 tahun sama dengan 12 bulan. 5 harinya di hari anak. Jadi 12 bulan. Lanjut tugas. Ini yang paling kalian bimbing. Masing-masing mahasiswa mencari responden. Respondennya yaitu balita sebanyak 5 orang. Dan mungkin tuh 5 orang ya. Jadi ini tugas ini masing-masing cari responden. Boleh sama ibu sebaiknya ini. Tapi kalau balitanya sulit ditemukan maka bisa sama. Tetapi ada kondisi. Itu waktu pengerjaannya 2 hari cukup ya, kan hanya 5 orang. Kan itu hanya hitung umum. Ya kan? Mari 2 hari cukup untuk 5 orang atau kurang? Cukup. Atau lebih waktunya? Pas. Tawar menawar pun terjadi. Kemudian dikumpulkan paling lambat tadi tanggal 12 ya? Oke, paling lambat tanggal 14 Juli. Nah, itu hari? Lalu email yang bisa kalian kirim untuk tugas-tugas yang lain itu tugas masih pagi@gmail.com. Jadi kita paperless ya, tidak perlu lagi kalian print atau tulis. Jadi dilengkapi dengan dokumentasi wawancara orang tua atau wali. Jadi situlah kelihatan ada yang sama atau tidak ya. Cukup puas dengan tugasnya? Cukup. Jelas ya tugasnya? Jelas. Mohon dijawab cakep. Tinggi badan dicatat rapi. Cakep. Data gizi harus dianalisis. Cakep. Ilmu hari ini sudah kita lalui. Cakep. Semoga bermanfaat dan makin manis. Cakep. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan jika ada dalam penyampaian materi kali ini. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat. Sehat selalu. Oke.